Teori belajar behaviorisme merupakan teori yang menjelaskan mengenai pembelajaran dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa lingkungan. Menurut sang teori behaviorisme memberikan penekanan pada keadaan lingkungan yang berkaitan erat dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Nahar, teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang menuntut seorang guru untuk memberikan rangsangan sebagai stimulus kepada anak, dan hasil dari stimulus tersebut dapat diamati dan diukur berdasarkan tujuan untuk melihat ada tidaknya perubahan tingkah laku yang signifikan terhadap anak tersebut. Teori belajar behaviorisme ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai. Secara konkret, perubahan tersebut terjadi melalui suatu rangsangan atau stimulus yang menghasilkan hubungan atau respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar anak, baik dalam internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respon berupa reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus tersebut. Jadi, teori belajar behaviorisme merupakan penguatan ikatan, hubungan, sifat, dan hasil stimulus dan respon. Teori belajar behaviorisme juga mengutamakan pengamatan tingkah laku dan mempelajari individu dan bukan mempelajari bagian dari tubuh atau mencermati penilaian. Teori belajar behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar disebabkan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dalam belajar, hal yang terpenting yaitu adanya input, stimulus, dan output respon. Misalnya, munculnya perilaku yang semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan hilang bila dikenakan hukuman. Jadi, hakikat dari teori belajar behaviorisme ini adalah teori yang berfokus hubungan stimulus dan respon dan adanya perilaku nyata. Fokus utama dari teori belajar behaviorisme ini adalah perilaku yang terlihat dan penyebab luar menstimulusnya. Jadi, dapat dipahami bahwa teori belajar behaviorisme ini memiliki konsep dasar bahwa belajar merupakan interaksi antara rangsangan, stimulus, dan tanggapan respon. Stimulus ialah rangsangan atau dorongan yang digunakan oleh guru untuk membentuk tingkah laku. Sedangkan respon ialah tanggapan atau kemampuan berpikir, perasaan, dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh anak setelah adanya stimulus yang diberikan oleh guru. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya tindak perubahan tingkah laku tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, selamat siang semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Harus tetap semangat ya walaupun kita pembelajarannya hari ini online. Oke, nanti kalian silakan isi absen ya di link Google G-Form yang udah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Nah, Siap, Ibu. Minggu kemarin kan kita sudah bahas nih tentang pendapatan nasional. Kalian masih ada yang ingat nggak apa sih itu pendapatan nasional? Yang bisa jawab nanti Ibu bakal kasih nilai plus. Siapa yang bisa? Silakan. Saya, Bu. Siapa itu? Krisna ya? Oke, silakan Krisna. Jadi, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Sederhananya, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan masyarakat di suatu negara dalam waktu 1 tahun. Oke, benar sekali Krisna. Dan Krisna dapat nilai plus. Jadi, berbeda dengan pendapatan pribadi, secara sederhana pendapatan nasional itu adalah pendapatan yang diterima oleh semua orang dalam satu negara. Secara lebih terperinci dapat diartikan sebagai jumlah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu. Nah, minggu lalu kan Ibu sudah kasih kalian tugas. Itu udah dikumpulkan belum ke link Google Drive-nya? Udah Bu. Semuanya sudah mengerjakan dan mengumpulkan kan? Iya Bu, sudah. Oke, Ibu cek sebentar ya, biar ketahuan nih siapa yang nggak buat tugasnya. Oke, tadi kan Ibu sudah cek nih tugas kalian di Google Drive.
Semua siswa itu sudah mengumpulkan tugasnya, tapi ada satu siswa nih yang tidak mengumpulkan. Coba, siapa yang mau ngaku? Siapa yang tidak mengumpulkan tugas itu? Saya, Ibu. Kamu, Krisna, kenapa tidak mengumpulkan tugas? Saya lupa, Bu. Kenapa bisa lupa? Padahal kan ibu kasih tenggat waktunya itu 1 minggu. Saya kira, Bu, tenggat waktunya itu besok, Bu. Dan ternyata hari ini, Bu. Aduh, Krisna. Baiklah, mungkin karena ini bulan Ramadan ya, jadi ibu bakal maafkan dan toleransi kamu kali ini. Tapi, ibu bakal kasih kamu hukuman. Silakan kamu buat tugas itu kembali dan kumpulkan di Google Drive. Lalu kamu juga silakan membuat ringkasan terkait materi pendapatan nasional. Bagaimana, Krisna? Apakah keberatan? Baik, Ibu. Oke. Lain kali jangan seperti itu lagi ya, Krisna. Baik. Ini juga peringatan untuk kalian semua ya. Kalau ada tugas itu jangan lupa dikerjakan sesuai dengan tenggat waktunya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, mungkin sampai di sini saja ya pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Kemudian penerapan model teori belajar BHPS. Yang pertama, pendekatan yang terukur dan objektif. Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara jelas karena berfokus pada perilaku yang diamati. Yang kedua itu penguatan positif untuk meningkatkan motivasi. Pemberian reward atau penguatan positif juga dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga itu penerapan yang mudah dan terstruktur. Metode pembelajaran behaviorisme ini merupakan metode pembelajaran yang disusun secara sistematis sehingga lebih mudah diterapkan. Yang keempat itu pembiasaan perilaku positif melalui latihan berulang. Latihan yang berulang membantu kebiasaan baik dalam belajar siswa. Yang kelima itu kemampuan untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan. Dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan yang kurang baik melalui penguatan atau hukuman. Yang keenam, memahirkan pendidik yang cermat. Memahirkan pendidik untuk selalu teliti dan tanggap atas segala sesuatu yang terjadi dalam proses belajar. Yang ketujuh, guru tidak membiasakan memberikan ceramah. Dalam proses belajar mengajar, pendidik atau guru tidak membiasakan memberikan pembelajaran dengan metode ceramah, sehingga peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Apabila peserta didik mengalami kesulitan atau ketidaktahuan pada mata pelajaran yang dipelajari, maka ia dapat bertanya kepada pendidik atau guru yang mengajar. Yang kedelapan, teori behavioristik sangat proporsional dalam pembelajaran. Teori behavioristik sangat proporsional digunakan dalam pembelajaran yang memiliki praktik dan kerutinan, yang memiliki komponen kelajuan, kesertamertaan, dan stamina. Dan teori behavioristik juga sangat proporsional digunakan kepada peserta didik yang masih membutuhkan kontrol atau dominasi dari pendidik atau guru, sehingga diharapkan peserta didik memiliki perilaku suka mencoba kembali, suka mencontoh, dan suka mendapatkan apresiasi secara langsung. Yang kesembilan, materi yang diberikan akan sangat detail karena dalam proses pembelajaran memberikan stimulus berupa pengetahuan dan pengalaman pendidik kepada para peserta didik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama itu tentang bahan ajar itu telah disusun terlebih dahulu. Dalam pendekatan behavioristik, bahan ajar itu telah ditentukan sebelum proses pembelajaran dimulai. Seringkali itu oleh pendidik ataupun kurikulum. Nah, hal ini membuat sistem pembelajaran ini menjadi kurang fleksibel dan sulit menyesuaikan dengan kebutuhan serta minat siswa. Nah, akibatnya itu, yang pertama itu adanya kurang individualisasi, yang dimana kan setiap siswa kan memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, namun pendekatan ini tidak memberikan ruang untuk variasi atau penyesuaiannya. Dan yang kedua itu minimnya inovasi dalam pengajaran, di mana guru itu hanya mengikuti bahan ajar yang telah disusun terlebih dahulu, sehingga kurang memiliki kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi dalam metode pembelajaran. Yang kedua, yaitu tentang tidak semua materi ini bisa diajarkan dengan teori behavioristik, di mana metode behavioristik ini lebih cocok untuk pembelajaran berbasis hafalan dan keterampilan mekanisme seperti membaca, menulis, dan menghitung. Namun, untuk materi yang membutuhkan pemahaman mendalam serta analisis kritis, metode ini kurang efektif karena
minimnya keterlibatan kognitif. Siswa itu hanya menghafal tanpa memahami konsep secara mendalam. Dan kedua itu kurang mendorong pembacaan masalah. Model ini tidak mengajarkan siswa bagaimana sih berpikir secara mandiri atau mencari solusi kreatif. Yang ketiga, peserta didik hanya sebagai pendengar dan penghafal. Pembelajaran behavioristik ini cenderung bersifat satu arah, yang dimana guru sebagai sumber utamanya, sebagai sumber utama pengetahuan, dan siswa ini hanya sebagai penerima informasi. Hal ini berdampak pada kurangnya partisipasi aktif siswa dan pembelajaran menjadi membosankan. Yang keempat, yaitu pemberian hukuman atau punishment untuk menertibkan kelas. Nah, dalam teori behavioristik ini, hukuman itu sering digunakan untuk mengontrol perilaku siswa. Contohnya itu pada saat ribut. Nah, meskipun dapat memberikan efek jangka pendeknya dalam menciptakan disiplin, penggunaan hukuman ini memiliki beberapa kelemahan. Nah, yaitu yang pertama itu membuat siswa itu belajar karena takut, bukan karena motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri sendiri. Nah, hal ini itu bisa menghambat kreativitas dan kepercayaan diri siswa. Dan yang kedua itu dampak psikologis negatif, jadi mana kalau hukumannya berlebihan dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan bahkan ketidakpercayaan terhadap guru ataupun pendidik itu sendiri. Yang kelima, karena kedudukan pendidik atau guru yang bersifat aktif sedangkan peserta didik bersifat pasif, sehingga diperlukan penguatan atau reinforcement dari luar sehingga peran guru sangat dominan dalam pembelajaran penguatan. Yang keenam, karena peserta didik bersifat pasif tanpa dapat mengembangkan imajinasinya, maka apabila mengalami kendala atau permasalahan tanpa ada pendidikan atau guru, mereka tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketujuh, teori belajar ini mengarahkan peserta didik untuk berpikir dalam suatu arah saja, terpusat, tidak memiliki kreativitas, kontraproduktif, dan mengarahkan peserta didik kepada individu yang bersifat pasif. Yang kedelapan, pembelajaran yang dilakukan dominan berpusat kepada pendidik atau guru atau teacher-constrained learning, bersifat spontan dan berorientasi hanya kepada hasil pembelajaran yang dapat diukur dan diamati. Yang kesembilan, akibat penerapan teori belajar ini, maka peserta didik dalam proses pembelajaran merasa tidak senang dan nyaman karena hanya berpusat kepada pendidik. Keputusan pendidikan absolut terjadi komunikasi satu arah, pendidik memberi pelatihan, dan pendidikan membentuk ruang lingkup kegiatan yang harus dipelajari peserta didik.